Ya saya merasa sakit hati karena anak saya tidak tahu apa-apa, kok kena imbasnya kayak gini, gitu aja udah. Kita akan ke Komnas HAM, kemudian alhamdulillah ke Komisi 3 DPR ya, sudah. Tapi akan kita tindak lanjuti lagi. Bila perlu kita akan menghadap Presiden Jokowi. Padahal Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menyampaikan, dalam kasus Vina ini, itu Polri harus terbuka. Rasa kesal dan kecewa tidak dapat disembunyikan dari wajah Ibunda Peggy Setiawan setelah tidak diizinkan menjenguk Peggy yang kini meringkuk di balik jeruji besi. Dalam kunjungannya ke Polda Jawa Barat kemarin, Ibunda Peggy tidak sendiri, melainkan ditemani kuasa hukumnya. Seperti diketahui, Peggy Setiawan alias Peggy Peron terancam hukuman berat lantaran diduga sebagai pelaku utama dalam kasus tewasnya Vina. Lantas, seperti apa kekecewaan Ibunda Peggy Setiawan dan apa harapannya untuk sang anak yang saat ini masih mendekam dalam tahanan? Bahwa besuk untuk terutama ibunya Peggy ini jangan sampai dibatasi. Karena jadwal besuk kan sudah jelas, Selasa Kamis. Lah kenapa untuk ibunya Peggy hanya boleh 1 minggu sekali? Kan itu artinya dibatasi. Ada hal-hal atau ada aturan yang mohon maaf ya, pihak Polda buat tapi pihak Polda langgar juga, kan begitu. Kita ini sebagai tim PH-nya Peggy merasa kecewa dan merasa dipermainkan, wajar. Ya saya merasa sakit hati karena anak saya tidak tahu apa-apa, kok kena imbasnya kayak gini, gitu aja udah. Yakin sekali karena anak saya tidak bersalah. Ya udah, dia sih cuma minta doa supaya Peggy cepat bebas gitu aja. Ya alhamdulillah dia teman-temannya baik katanya, gitu aja. Yang ngomongnya sih nggak ada. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan melakukan upaya perlawanan melalui pra-peradilan usai ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya sepasang kekasih Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Tidak hanya itu, kuasa hukum Peggy Setiawan juga akan mengajukan penangguhan penahanan. Menurutnya, Peggy sama sekali tidak terlibat dan hanya korban salah tangkap. Dan berikut alasan lengkap kuasa hukum Peggy Setiawan yang meminta penangguhan penahanan. Kita tetap ambil jalur pra-peradilan. Ya kita berharap sih supaya nggak sampai pra-peradilan Peggy sudah bebas. Tapi kalau memang harus menempuh jalur pra-peradilan ini, ya kita akan lakukan jalur pra-peradilan. Kita akan bekerja secara profesional, bekerja keras semaksimal mungkin agar Peggy Setiawan harus bebas. Kita pertama mau mengajukan penangguhan penahanan. Alasan penangguhan karena pertama kami dari tim lawyer melihat bahwa klien kami ini tidak bersalah. Yang kedua, dia adalah tulang punggung keluarga. Dan yang ketiga, ya kita lihat dari semua bukti-bukti yang ada, dia wajiblah, layaklah diberikan penangguhan penahanan karena dia selama ini kooperatif. Penangguhan penahanan kita berdoa ya, rekan-rekan wartawan berdoa, masyarakat Indonesia turut berdoa agar penangguhan penahanannya insya Allah bisa dikabulkan. Kita berdoa supaya bisa ditangguhkan. Ya, saya lihat bahwa peluangnya sih sudah besar. Kalau penangguhan penahanan sebetulnya kan itu, penangguhan penahanan juga sebetulnya minggu lalu sudah mau kita masukin kan itu, tapi infonya satu-satu. Ini baru seminggu kemudian baru satu juga diterima. Yang minggu kemarin satu belum ada juga realisasinya kan begitu. Ya. Nah ini sekarang minggu ini satu lagi. Dicicil. Tinggal membuktikan dia pelaku apa bukan. Nah, untuk membuktikan dia pelaku bukan saksi lagi. Yaitu yang dikatakan Polri adalah scientific crime investigation. Adakah sidik jarinya, adakah CCTV-nya, adakah
hasil laboratnya adakah di HP ini. Jadi kalau itu semua nggak ada ya udah dibebaskan. Saya yakin polisi itu pinter, penyidik ya. Ya, pasti akan dibebaskan. Bukan bisa, harus. Berarti harus dibebaskan untuk Peggy Setiawan yang tertangkap ya, Bang? Bukan polisi yang mengharuskan, undang-undang yang mengharuskan. Yang sekarang sudah berhasil menemukan Peggy ya, tinggal disebutkan Peggy Setiawan ini bersalah apa tidak, itu saja. Persoalannya nggak terlalu banyak. Saya rasa mau 1000 pengacara sekalipun kalau tidak ada upaya hukum ya percuma. Gitu. Silahkan aja mau 1000 mau 1 juta pengacara pun sah-sah aja gitu, dan berarti memang banyak orang simpati terhadap Peggy. Cuman pertanyaan saat ini kenapa tidak melakukan upaya hukum? Masih ada pra peradilan tahap penawar. Itu kan tadi sudah kita sampaikan juga di acara debat tadi ya. Jadi kuasa hukum Peggy lakukan segera pra peradilan untuk membuktikan apakah proses penetapan Peggy sebagai tersangka, penangkapan Peggy sebagai tersangka itu sudah sesuai prosedur atau belum gitu. Jadi buktikan dulu di situ gitu, karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Kalau memang meyakini Peggy ini tidak bersalah, ayo kuasa hukumnya lakukan lah. Ya keluarga menyerahkan kembali lah pada kepolisian. Yang terpenting jangan sampai dugaan-dugaan tersebut yang salah tangkap atau yang orang yang tidak bersalah ditetapkan terpidana itu tersangka, kan kasihan juga. Intinya lebih detail dan teliti lagi saja. Upaya kuasa hukum Peggy Setiawan melawan melalui jalur pra-peradilan dan penangguhan penahanan tidak semudah yang diharapkan. Bahkan untuk menjenguk Peggy yang kini mendekam dalam tahanan, mereka mengaku kesulitan. Atas dasar itulah tim kuasa hukum Peggy berencana menemui Presiden Joko Widodo. Selain Presiden, mereka juga akan menemui Komisi 3 DPR RI dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ya, kita akan membuat laporan kepada tingkatan yang lebih tinggi tentang kinerja rekan-rekan kita di Kepolisian Jawa Barat ya. Itu langkah yang akan kita laksanakan. Tapi kita coba tunggu, ya. Sampai besok lah gitu ya. Kita coba tunggu hasilnya hari ini seperti apa besok. Padahal Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyampaikan dalam kasus Vina ini itu Polri harus terbuka, transparan, ya. Artinya jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, sehingga semua permasalahan yang ada ini jelas. Kita akan ke Komnas HAM, kemudian alhamdulillah ke Komisi 3 DPR ya, sudah. Tapi akan kita tindak lanjuti lagi. Bila perlu kita akan menghadap Presiden Jokowi. Ya, kemarin memang ada rekan kita yang mewakili kita untuk menghadap ke Komisi 3 ya. Dalam pembicaranya itu memang rekan kita ini bagaimana caranya Pak Kapolri, Pak Sigit ini betul-betul turun tangan memantau masalah ini. Atensinya yang kami perlukan itu. Kalau masukan saya, tolong direview kembali. Polisi mulai lagi dari awal. Dia sehingga jangan klien kami dirugikan. Begitu. Karena bukti-bukti, kemudian alibi, dan juga saksi-saksi itu sudah jelas menunjukkan bahwa banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah. Dan harusnya ya kami minta sih kalau bisa kasus ini di SP3 dan klien kami dibebaskan. Upaya yang nyaris sama juga akan ditempuh kuasa hukum Saka Tatal, mantan narapidana dalam kasus tewasnya Vina. Pengajuan upaya hukum luar biasa atau permohonan peninjauan kembali akan dipimpin langsung oleh pengacara nasional Farhad Abbas dan Krisnamurti dalam waktu dekat. Seperti diketahui, kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam kini kembali ramai menjadi perbincangan banyak orang. Lantas, apa alasan kuasa hukum Saka Tatal mengajukan PK ke Mahkamah Agung?
Kan Saka kan sudah bebas dan Saka juga masih dalam proses bebas bersyarat dan masih mengajukan banding dan wajib banding kasasi juga sudah dilakukan dan sekarang akan meneruskan dengan PK dan semoga PK itu berjalan dengan lancar. Untuk apa mungkin mengajukan PK? Kami minta keadilan seadil-adilnya mungkin. Bahwasanya yang benar mana dan yang salah mana. Biar semuanya itu terbuka. Kamu yakin PK ini bisa membersihkan nama kamu? Pasti. Yakin. Artinya malam itu juga kita buktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi karena Sadikun juga berstatement bahwa malam itu Saka dengan Sadikun bersama-sama dan sampai tidur di rumah neneknya Saka ya kan bahwa kejadian malam itu Saka tidak ada di sana. Ya dibuktikan saja kalau misalkan memang tidak bersalah ya kita kan penonton cuma bisa melihat bagaimana kasus ini berkembangnya kan. Ya kalau misalkan nanti ternyata berkembangnya dia tidak bersalah kita cuma bisa melihat gitu. Selain Peggy Setiawan, nama Saka Tatal juga tidak luput menjadi sorotan. Saka menjadi salah satu terdakwa yang sudah menjalani hukuman setelah divonis 8 tahun penjara sebelum mendapat remisi. Dan belakangan, Saka Tatal menjadi sorotan usai mengaku mendapat perlakuan kekerasan dari aparat kepolisian. Dalam kesaksiannya, Saka disuruh mengaku atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Kini setelah bebas, Saka mengaku masih trauma mengingat semua kejadian yang dialaminya. Kalau menurut saya sih walaupun misalnya sekarang kalau dulu dia 15 tahun ya, 8 tahun sekarang berarti 20 tahun. Tetapi secara gestur, secara perilaku, saya tidak melihat Saka Tatal sebagai orang yang dewasa. 23 tahun nggak melihat. Dia tetap seperti anak yang usianya di bawah itu. Itulah sebabnya kayaknya komunikasi juga masih agak sulit gitu. Kemudian juga karena mungkin mengalami perlakuan yang tidak baik dan tidak nyaman selama 3 tahun 8 bulan dia terpisah dari keluarganya. Dia harus menghadapi perkara yang dia meyakini dia tidak terlibat di dalamnya. Jadi memang agak susah saya bicara. Dengan usia 23 tahun itu standarnya memang tidak seperti usia seperti itu. Dia juga perlu pemulihan mental, apalagi sebelumnya dia memang ketika sudah keluar di 2020 kan dia juga tidak bisa bekerja, Mbak. Dia banyak di rumah karena kalau bekerja juga dia ditolak dengan alasan dia pernah menjadi pembunuh. Kekhawatiran itu kan ada. Makanya memang dia sebetulnya saya menyebutnya tidak bisa bergaul secara normal seperti anak-anak lainnya seumur usianya gitu. Apalagi sekarang kondisinya dia harus kembali mengingat-ingat peristiwa itu karena memang kembali dibahas, kembali dia banyak ditanya-tanya, kembali dia harus diperiksa di kepolisian. Tentu saja ini membuat dia agak drop, kemudian juga dia kalau dibilang malas sih dia udah malas cerita, saya harus ngingat-ngingat lagi. Kalau disampaikan ke saya begitu Mbak, ya masih trauma Mbak, masih trauma. Kita juga tidak bisa memaksakan mereka mau nggak sih kalau kita ke psikolog untuk pemulihan ini. Kayaknya kalau saya pernah menyampaikan itu juga respon tidak luar. Udahlah Bu, orang di rumah juga disayang, bahasanya kan seperti itu. Di rumah juga kita perlakukan dengan baik. Jadi pemulihannya mungkin di rumah dengan tanpa melihat dia pernah berada di dalam. Kakak-kakaknya, keluarganya juga memperlakukan dia dengan sangat baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.